Oma. Apa lagi? Bayar aku mahal-mahal, masa cuma segini doang? Mahal, Oma. Sayang loh. Apa ini? Oma, ntar aku kalau nggak dipakai jadi ager, Pak. Enggak. Lu jangan so mahal. Bayaran lu ampun nonton cuma beda gocap. Enggak. Dia prinsipnya sama kayak gue gaya dulu, ngerti Iya gak? bener, Oma gaya dulu, belakangan ntar dah. Iya, baru pulang. Gue lagi lihat lu video klip ya Irfan Hakim ya. Iya bagus ya, Oma ya. Gara-gara ada lu gue gak mau nonton. Nonton dong, kan lagunya enak. Lagunya enak. Hah? Haji. Iya. Halo. Assalamualaikum. Salam. Ya. Begitu. Awo. Awo belum ada. Belum? Ketinggalan, Oma. Dia ada pesta pora kali ya kemarin tuh ya. Ada lu ngaco, Hah? kagak. Dia kali aja Ada Awo dia, tiba-tiba Awo aja muncul di konser lu apa nggak kita kaget tuh? Iya enggak? Iya juga bisa. Iya dia anteng aja Awo mah bandit juga loh. Orang awak WA gua. Bang Wen, gua balik dulu ke Bandung ya. Jadi Senin gua izin. Lah, terus gua tanya kan, terus yang main gendang siapa? Ya Ruben lah, kata begitu. Parah banget, Awo. Iya. Lagu tuh orang emang. Gila. Gimana Pak Haji? Gimana? Oh, amin. Ceritanya gimana? Ceritanya yang mana nih lo mau cerita yang mana dulu? Yang paling berkesan apa Ben selama di sana? Ya kalau yang paling berkesan tuh apa ya di Pertama kali kan ini ya? Iya. Ini di Madinah. Heeh. Ya kan? Di Madinah itu ya itu Masya Allahnya ya yuk. Gue kan kita nggak kenal semuanya, nggak kenal ini ya kalau orang Indonesia kita pasti kenal. Tapi ini kan orang-orang Seluruh dunia. Arab di situ ya atau siapapun yang lagi sholat di Madinah itu nggak misalnya nih ini gue orang-orang gue tuh yang pada nemenin tim gue lo, ya kan tim gue pasti yang disalamin tuh gue. Iya, itu gue tuh sedih gitu ya. Tapi maksudnya gini, setiap ketemu langsung, dia langsung gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu, dia langsung gitu semua. Baik apa yang suka bersih-bersihnya, service. baik orang-orang yang ulama-ulamanya juga di situ gitu. Jadi gue tuh kayak gini, rasa sepinya tuh kayak dijawab sama mereka tuh kayak diucapin selamat datang gitu. Padahal gini, kan jaraknya harusnya kalau dia mau salaman ke sini duluan. Iya. Gue tuh kan ada di sini, tapi dia pasti ke gue gitu. Pasti ke gue. Terus dari yang lain tuh Askar tuh galak-galak gini. Ya alhamdulillah nggak pernah gue ditegur, nggak pernah di ini. Jadi gue dari tahajud ke subuh karena jarak hotelnya deket. Jadi gue dari tahajud gue balik dulu. Ya kan nunggu kan dia subuhnya kan juga lumayan lama kan. Jadi gue balik dulu waktu di Madinah tuh. Itu gue balik dulu. Terus subuh gue balik lagi ke situ. Terus gue balik lagi duha. Jadi lintasannya tuh cuman gitu. Karena kan hotel gue tuh sebalik kanan udah Masjid Nabawi kan. Dari situ minum air zam-zam. Ya kan. Setiap gue mau ngambil pasti ada orang yang ngambilin. Setiap gue mau jongkok ngambil pasti ada yang ngambilin. Oh iya? Iya jadi gue kayak nggak dikasih mencet. Kayak ada yang ngeladenin gitu. Ngelayanin. Iya ngelayanin terus dikasih pencet. Jadi gue dikasih minum terus dia kan ada air biasa air dingin. Iya, benar. Nah terus gue nggak pernah minta karena gue nggak bisa bahasanya juga kan. Jadi gue apa yang dia kasih ya gue terima. Pasti yang dia kasih air dingin. Gitu jadi ketika dia panggil gue terus sampai ada 2 hari sebelum gue balik tuh gue dari tahajud sampai ke subuh tuh gue nggak balik kan gitu. Baru balik gue ke hotel tuh jam 8 pagi baru balik gitu. Terus kayak nggak dikasih sepi gitu, kayak ada aja pandangan mata gue tuh penghiburan tuh kayak ada aja gitu. Tapi fokusnya tuh gue fokus nge-review gitu orang-orang kok mereka nggak kenal gue kan, nggak tahu gue siapa juga gitu. Maksudnya setiap ketemu gue selalu gitu. Cuman ada yang gue lagi diem, udah selesai sholat kan, cuman doa aja. Orang lewat dari orang Jordan, terus dia datang gue cuman
are you okay gitu. Ya gue oke gitu. Mungkin karena dia ngeliat gue doanya menangis gitu, jadinya dia nyamperin gitu. Jadi rasa kepedulian kayak punya family itu tuh family kayak sesaat gitu loh. Jadi kayak setiap aduh gue mau sholat apa lagi ya, semuanya udah gue lakuin semua nih gitu. Jadi gue balik dulu ke hotel gitu. Terus pengen cepet-cepet azan gitu. Nungguinnya sampai lama gitu. Jadi ya buru-buru kan di sana azan kan 2 kali, ya kan. Jadi yang paling telok tuh Jumatan kan. Jumatan cuma telat 5 menit langsung penuh gitu. Orang yang gue cari terus si Anjas tuh gue suruh cari. Ini gini, wah penuh. Gue bilang gini, pokoknya gue kesini harus Jumatan di Nabawi, nggak mau gue. Pokoknya gue harus Jumatan. Udah lu pada pulang aja, gue mau kesini. Gue terjang aja sendiri yuk. Udah pada naik, dia gue suruh. Terus mereka pada nyuruh gue turun, gue ngikut lagi. Gue bilang gini, nggak mungkin Allah pasti kasih gue kesempatan sholat Jumat di sini. Gue terobos aja orang-orang gede. Gue terobos. Naik gue di teriknya matahari, nikmatnya bukan main. Teriknya matahari sejengkal di kepala kita. Ya gue lagi bilang begini, udah kita jauh-jauh di sini kita pengen deket ya kan. Sampai situ kita nyerah. Gue susah Wen, emang susahnya bukan main gitu. Pokoknya kita begini banget. Pokoknya kita ngomong gini, pasti Allah kasih kita nafas. Udah tenang aja, nggak bakal kenapa-napa. Jalan aja gue. Pokoknya gue naik ke atas, tiba-tiba pandangan mata gue tuh kosong aja udah. Gue sholat udah paling depan. Jadi yang gue bisa dapat kalau di Madinah itu, ya lo nggak boleh nyerah gitu. Kalau lu yakin pasti ada jalannya. Ya kan jutaan manusia di sana semua kan. Jadi kita udah bingung juga gitu ngeliatin teman yang mana. Gue udah gak ngeliat teman deh pokoknya kalau hilang lu pada tahu hotel masing-masing ya. Kagak ada telepon udah gue fokus aja. Jadi ya dikelilinginya sama orang-orang yang tanpa gue ngomong tapi mereka pasti udah senyum. Pokoknya gue setiap nengok ada aja Assalamualaikum, pasti gue nengok. Gue gak mau lanjutin nengok kan karena pasti kan gue nangis kan. Jadi gue terus fokus jalan ke depan aja. Karena setiap gue nengok pasti ada yang salam terus gitu. Salam terus gitu. Padahal dan itu bukan orang-orang dari kita gitu. Jadi itu yang menurut gue semakin gue pengen cepet sampai ke Mekah gitu. Waktu di Madinah. Gitu. Jadi Oma pertama adalah ke Madinah dulu baru Mekah. Ini pasti kita juga mau lihat tayangan di mana tangis Ruben Onsu pecah pada saat mencium Hajar Aswad. Kita lihat dulu ya. Ben kalau boleh tahu siapa yang paling terbayang pada saat lu sedang ibadah di sana? Cuman ngebayang gini, kan banyak orang yang bilang itu susah banget loh, ini banget gitu. Gue tuh cuman ngucap, gue tuh nggak banyak bicara gitu sama teman-teman tanya di Gugi ya. Ketemu sama Gugi gue tuh di masjid. Jalan pun cuma terakhir doang karena aduh gue udah capek deh Gi, gue minta tolongin beliin makanan deh gitu. Ketemu tuh gue di masjid, jadi walaupun sama tim urusan ibadah masing-masing pokoknya. Ya nggak ada komplotan jalan-jalan kecuali memang udah jadwalnya tour. Pas itu gue cuma ngomong gini dong, ya Allah ini rasa kerinduan yang hamba pengen banget. Ketemu, bisa bercerita semuanya. Kalau kata orang susah, pasti kalau kata Allah bisa, pasti bisa. Apapun rintangannya, saya harus cium sebelum saya pulang. Udah, gue memang desak-desakan, tapi nggak ada yang narik badan gue satu pun nggak ada. Nggak dipersulit gitu. Ditarik tuh nggak ada. Makanya lu lihat sebelum-sebelumnya orang yang masuk tuh kepalanya pada ditarik-tarikin. Lu lihat semulus itu gitu. Jadi nggak ada yang narik gue sama sekali. Sampai 3 kali gue lakukan dan yang ketiga itu yang memang tingkat kesulitannya tuh luar biasa gitu. Tapi ketiga gue tuh ditarik, tapi gue nengok ke belakang, manusia gede-gede gitu ngeliatin gue. Gue cuma ngomong gini doang dalam hati gue gini, ya Allah ini pasti rintangan gue terberat dalam hidup gue dan udah di sini Allah pasti selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim, gue geser mereka, sama sikut gue doang, gue masuk lagi. Dan sampai yang ketiga pun gak ada yang narik kepala gue sama sekali. Itu yang gue cuman bilang, ya Allah itu bener-bener gue gak kepikiran akan bisa terjadi itu kan. Terus yang megang pintu
Ka'bah itu orang yang lain tuh maksudnya ini maaf ya. Kan ada yang aneh-aneh gitu. Pada di gitu-gitu nama askar gitu. Sama sekali yuk, badan gue semuanya gak ada yang kesentuh. Gue megang itu bener-bener megang sampai gue yang sadar sendiri udahan. Karena gue ngelihat yang di belakang, ya Allah banyak banget yang pada kepengen pegang ini. Jadi gue gak mau serakah gitu. Jadi gue lepasin gitu, tapi gue cuman berpikir dalam hati gue megang udah alhamdulillah. Jadi ini saatnya orang lain, orang yang berikutnya malah gue bantu tarik dia untuk lu gantiin posisi gue nih. Gue gituin tangannya dia, yuk udah gue langsung pulang tanpa ada benyot gitu-gitu, maksudnya gak ada sama sekali, mulus. Jadi Allah permudah kalau kita yakin kan, gitu. Jadi sampai gue jalan pun gitu, itu bener-bener dahsyat. Itu hari dimana bener-bener udah hari babak belur deh yuk, ya. Kan gue baru umroh tuh kita jam 9:30 malam ya. 9:30 malam gitu. Baru umrohnya 9:30 malam. Jadi pas di situ gue sama sekali nggak ngelihat, gue nggak ada kepikiran apapun, nggak ada. Tapi ini nggak gue ceritain, mungkin di Brownies nih baru gue cerita gitu. Jadi gue ngelihat kayak Olga gitu, ngelihat ada dia lagi tawaf gitu kan. Gue ngelihat, gue yakin itu dia, nggak mungkin enggak gitu. Karena dia ngelirik gue kan, gue ngelihat dia seneng hati, tapi ini ya yang mungkin kadang-kadang kita suka dipertemukan gitu, yang mirip sama persis. Terus dia senyum, ada caling-calingnya juga, giginya dia gitu. Gue lagi yakin dia dalam hati gue. Terus abis itu kan ya kan, sa'i kan, kita kan sa'i gitu. Nah kan ada orang yang pakai kursi roda tuh. Itu gue inget banget, itu Jupe. Bagaimana terakhir kan waktu dia itu kan yang pakai jilbabnya kan gue kan, waktu dia di rumah sakit gitu. Jadi gue ngelihat dia bener-bener telak di saat gue lagi sahi gitu. Dan gue cuman ngomong, mungkin gue berada di sini mereka pengen ngeliat gitu. Gue gak ada doa spesial yang khusus-khusus banget gitu, gak ada sih. Cuman akhirnya ngeliat dia ngeliat gue cuman senyum aja gitu, terus jempolnya gini. Padahal gue gak kenal itu orang, tapi persis banget. Tidurlah gue, capek, cuman ngebatin dalam hati. Jangan kalau itu lo, coba lu datengin gue lewat mimpi gitu. Coba bener gak itu lo? Dalam hati doang ngucap itu sengucap-ngucapnya gue. Mimpi gue, jadi kita lagi mau sholat, di depan pintu mau masuk itu, dia udah nungguin gue. Lama banget lo, gue nungguin lo di sini gitu. Gue langsung kebangun, maksud gini, ya Allah. Yang kadang ya gak kita minta pun, Allah kasih lebih lagi gitu kan. Jadi sabar itu benar-benar dilatih banget di sana gitu. Lo harus berdesak-desakan, harus ini, tapi kalau lo fokus aja sama apa yang lo baca surat-suratnya itu ya alhamdulillahnya bisa ngelewatin. Itu hal yang menurut orang capek, tapi gue enggak bisa, masih bisa. Nikmatin ya. Iya, nikmatin banget gitu sampai gue akhirnya ngerasa ini mungkin saatnya gue bisa bercerita tanpa tapi gitu, tanpa berhenti. Karena ini saat yang gue tunggu-tunggu banget kan gitu. Jadi nggak mau ngelewatin. Jadi udah, ya maksudnya kamar alhamdulillahnya dapet. Ini kamar nih, sama si Hasbi ditaruh. Bener-bener gue buka pintu Ka'bah. Buka kaca gue Ka'bah. Sisi sini gue Ka'bah. Sisi sini Ka'bah. Sisi sini Ka'bah. Lu apa gak sujud syukur kan? Allah atur semua sedemikian rupa dengan mulus gitu. Dan bertemu dengan pemuka-pemuka agama hebat di sana itu kan buat gue adalah ya Allah udah atur semuanya sedemikian rapi sampai akhirnya gue umroh yang kedua. Jadi umroh yang kedua
Terus diajarin lagi umroh kedua, diajarin lagi ini gitu. Jadi ya gue fokus aja. Pokoknya gue nggak pernah maksa tim ada yang mau ikut umroh kedua lagi, hayu, nggak ada masalah. Karena buat gue tugas gue cuma bawa lu doang, selebihnya ini urusan lu sama Allah gitu. Jadi ya nggak ada tuh kita gerombolan, nggak ada. Jalan aja. Tapi, nah terus ada sholat Jumat nih di itu ya hari terakhir ya. Alhamdulillah gue dapat 2 Jumat, satu di Madinah, satu di Mekah. Di Mekah itu gue dari tahajud cuma ngomong gini, pokoknya ya Allah karena ini nanti aku pulang, aku pengennya semua sholat aku hari ini harus menghadap pintu Ka'bah. Ngucap, itu gue ngucap. Jadi pada saat gue tahajud gue ngadep pintu Ka'bah. Gue subuh pintu Ka'bah. Ya kan, Jumatan yang deg-degan nih. Wah jam 9 pagi gue udah stay, mateng yuk. Udah stay di putaran itu. Orang lain yuk, ini maksudnya gini ya. Digeser-geser gitu. Digeser-geser. Allah atur. Gue digeser. Tapi itu enggak, digesernya gue itu kan sama orang. Dan persis pas udah gue selesai digeser, terakhir azan. Itu benar-benar gue Jumatan, ini gue itu pintu Ka'bah gitu. Jadi semua rangkaian gue sampai gue malam pulang pun langsung pintunya gitu. Karena makanya akhirnya gue bisa ambil adalah berucaplah yang baik. Akhirnya akan balik baik gitu. Ini untuk diri gue sendiri, gak ngajarin ke orang lain. Karena pada saat itu gue selalu berprasangka baik sama Allah gitu. Selalu berprasangka baik, ya Allah ini pasti Allah selesaikan semuanya gitu. Pasti Allah selesaikan gitu. Jadi rasa cemas, rasa khawatir yang datang gue langsung turun ke masjid. Langsung turun ke masjid gitu. Dan Jumatan di sana itu jadi rebutan semua orang kan. Makanya dan orang lain itu ada yang digeser-geser sama Askar. Yuk gue gak ada, dipegang pun gak. Disuruh pergi pun gak. Padahal di sebelah gue ini disuruh pergi. Tapi kalau di depan gue itu dia lewat gitu. Lewat. 2 di antara gue tuh suruh pergi. Maksudnya dari tahajud juga udah gue, itu salah satu permintaan gue yang kepengen deket banget gitu sebelum gue packing rapi-rapi ya. Allah atur rapi, serapi-rapinya sampai gue pulang dengan selamat. Alhamdulillah ya, semua berjalan dengan lancar ya, A. Mudah-mudahan Allah jabah, Allah kabul semua doa di sana. Amin, 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 amin. Ya udah kita bakal balik lagi ya, tetap di Brownies, obrolan manis, hits. Gue salaman kan. Dan sekarang ini kita kedatangan pria matang yang jadi solusi bagi problematika orang-orang. Ini dia, Bang Hotman Paris. Oke, Bang Hotman, terima kasih sudah hadir ke Brownies. Ya, Ini aku ada artikel buat Bang Hotman. Apa artikelnya? Silakan. Terbiasa menangani problematika dan kasus berat, Hotman Paris mengaku harus pintar-pintar cari waktu buat healing. Emang kapan Bang Hotman healing? Pagi-pagi udah. iya. Jadi tadi saya kenapa nunduk, ini daftar nih, hampir semua perkara, kakap semua yang sekarang lagi viral, gue yang pegang semuanya. Dari mulai, ada sekarang Nadiem Makarim, bekas Menteri Pendidikan, berantem bos jalan tol sama bosnya TV, Ya. ekspor gula, aduh nggak tahu deh, Siritek, semua konglo datang ke sini. Oke. Ya, jadi memang, nah, jadi kalau ditanya healing saya hanya 2 kali. Apa itu, Bang? Tiap pagi jam 4 saya udah renang di rumah. Tiap pagi tuh, kalau enggak linu semuanya. Ya, habis itu jam 6 pegawai udah datang.
Jam 7 udah seluruh surat gugatan, surat apa, itu diselesaikan di kolam renang. Baru Kamis, Jumat, Sabtu, clubbing yang saya menunggu-nunggu kamu nggak pernah bisa. Bang, kayaknya kalau yang itu sih jangan dulu. Maksudnya boleh nggak ini maju duluan nih? Iya, Bang. Kalau yang ini seminggu dipinjam kita kasih. Apa-apa, Bang? Nggak muat di Lamborghini gua. Kan banyak mobilnya yang gede-gede, Bang. Tadi dia bilang sama aku katanya gini, boleh nggak gue jadi, aku mau jadi asprinya Bang Hotman. Aku bilang gini, ngaca, lu lihat no yang cantik di sono no, lu lihat Gini. bodinya. Syarat jadi aspri gua, saya kan suka bawa ke Bali. Aku kan salah satu pemilik Atlas Beach Club terbesar di dunia di Bali. Oh iya iya. Syaratnya. Pakai bikini kalau renang, pinggangnya harus M atau S. Aku banget itu. Soalnya kalau dia yang loncat ke kolam renangnya tumpah. Iya. Ukuran bajunya minimal M atau S. Ya, Coba dulu, Oma. itu udah triple XL itu mas. Jangan disebut dong. Abang kalau ngomong. Iya. Kalau gue mau bohongin peran nggak mungkin. Ini ada tembolok. Gimana lu ceritanya? Tapi pernah nggak Bang? Pernah nggak healing terganggu karena dapat panggilan tugas? Oh iya sering banget. Ya Bang, artinya pulang karena gini. kadang-kadang Sabtu Minggu sudah mau pergi keluar kota, tiba-tiba ini sudah digugat, ini sudah ditangkap, sudah dipanggil. Ya mau tidak mau kan kita harus dahulukan itu dulu. Ya. Kadang-kadang mikir, aduh milih mana liburan atau uang, tetap aja uang. Iya. Wah, nanti buat liburan ya, Bang. Ya. Musik lo jangan ikut campur. Jangan lu. ikut campur. Pohon. Ya biarin abang mau liburan dulu atau apa dulu kan terserah abang lah. Iya kan? Ya udah, ini saya nggak boleh ngomong. Boleh lu mau ngomong apa coba? Ah, yang tadi doang. Apa? Ini sekarang udah nggak boleh ngomong. Boleh. Di mode getarin aja saya. Oh iya mau degetarin. Oh hebat. Vibrate jatuhnya. 3 hal yang bisa bikin abang mumet itu apa? Mumet abang hilang tuh apa? Kalau gini kan, perkara itu kan dari mulai awal sampai akhir kan bisa makan waktu 5 sampai 6 bulan. Ya. Kita yang sudah pengacara pengalaman, kita langsung tahu di bulan keempat kelima udah pasti kalah. Udah tahu bakal kalah, kita bisa merasakan itu. Ya. Atau dari cara hakim bertanya, kita udah tahu bakal kalah. Nah, disitulah saya mumet itu ya. Bayangkan cara memberitahu ke klien gimana, prestasi gimana, mana honor udah terima lagi gitu loh. Jadi bisa, dan itu bisa berbulan-bulan mumetnya. Kan bisa 1 bulan lebih sebelum putusan. Kita udah tahu gitu loh bakal kalah. Dari cara hakim nanya, sidang pun kita udah gak semangat gitu loh. Datang sidang tapi udah tahu pasti kalah. Kita coba lagi, dekatin hakimnya udah kelihatan. No, ya udahlah. Nah itu dia, jadi suka, akhirnya larinya apa? Ya itu aja, air kolam renang aja dibabas habis pagi gitu loh. Tapi bagus untuk kesehatan. Iya, buat nafasan Dan bagus. pikiran jadi segar. Oke. Nah ini dia kepengen. Jago kalau juga nih Bang dia renang. Apalagi Iya. renang air jago banget. Justru, kenapa kita bilang jago Bang? Dulu ikan pari juga kelelep. Bapak diajarin dia bisa. Tapi gini, karena sudah ada Bang Hotman Paris, kita akan bermain games. Ini atau itu. Wow. Silakan berdiri Bang. Yuk. Ini atau itu. Duh, apa ya? Gugi deh pasti deh. Gugi. Pas umroh lo gak ada gitu-gitu. Tahu lu. Dia mah dia kalem, dia bagus. Dia kan lagi umroh, Oma. Iya, berdua sama Awu. Bang, Ada teman lain. ini harus memilih ya. Cewek cantik atau cewek pintar? Ya kalau bisa dua-duanya. Ya milih. Milih. Cewek cantik. Cewek cantik. Ya aku udah cukup cewek pintar, ini cewek cantik aja sekarang. Oke. Kalau dua-duanya mah jarang, Bang. Cuma aku doang di sini kan susah kan. Ya maaf lanjut. Yang diomongin cewek bukan cendol. Jelek banget. Gede Berikutnya, banget. Puding. baju branded atau mobil mewah? Mobil mewah. Oi. Kenapa bang? Ya lebih mahal lah. Oh iya bener juga Biasanya sih. kan paling juga Bang. 20 jutaan. Kalau mobil mewah kan bisa 20 M. Ya, ya. Bang, mobil mewah ada berapa sih Bang? Banyak ada, yang Lamborghini ada 2, yang terakhir. Lamborghini 2. Ya, Ini ada dua. Yang ada lebih ada Bentley, ada lebih dari 10 Bang? hampir.
Hampir. Ya. Kita juga punya Bang, tapi baru mainan doang ya. Iya. Berarti belum Ini punya. kan yang asli. Kan lama. Belum punya. Lamanya. Ya tapi kan belum punya, itu mainan namanya. Ada anak Kalau dia juga cuma satu-satunya Bang. Iya. Yang mobilnya bagus banget, mobil sedan ditumpuk 2 sama dia. Biar gede. Biar kayak apa? Berikutnya, melihat masa depan atau kembali ke masa lalu? Selalu melihat ke masa depan. Karena Karena masa lalu itu tidak akan pernah kembali. Dan yang kedua, hidup kita ini singkat. Jadi masa depan nikmatilah hidup ini dengan caramu sendiri. ini sih gue udah tahu jawabannya nih. Uang banyak atau cinta sejati? Uang banyak. Kenapa Bang? Karena Bang, Kenapa Bang? Cinta sejati kalau bokeh lama-lama juga cerai. Cewek itu suka sama cowok ganteng. Nah. Coba 2 bulan bokeh cowoknya, langsung jadi bau upil itu cowok. Saya punya klien artis, nggak usah bilang nama, cantik banget. Suaminya mantan pemain sinetron itu ganteng keren. Tapi tiap hari minta uang beli pulsa cowoknya itu. Ya, lama-lama ceweknya muntah lah. siapa sih? Gak usah. Kan santar tuh. Udah tahu lah break. yang kasus penganiayaan di Kediri. Udah tahu dong. Baru pulang. Udah kalaupun tahu udah sini aja. Iya udah deh ah. Kita omonginnya pas lagi makan. Kan? Makanya gue kayak gini, kalau bertemu sama nih kayak gini-gini gue gak begitu deh. Ya tadi kita diem aja. Tapi gini, tapi lu nungguin juga kan. Berikutnya Bang, menang kasus besar atau viral di Instagram? Udah pasti menang kasus besar lah, karena kasus besar juga sekaligus viral. Iya. Oh iya benar. Tapi yang dipegang sama Bang Hotman ini kasusnya kelas kakap semua. Kakak semua tapi udah ribuan menolong orang susah. Jadi Kopi balance Johnny, ya, Bang? di Kopi Johnny udah Kopi malah. Johnny. Iya. Iya, iya. Ribuan malah bukan. Iya, iya. Kalau jadi- waktu zaman kopi itu bisa 100 meter antri dari seluruh Indonesia datang minta tolong bantuan hukum gratis. Sampai sekarang masih Bang? Sampai sekarang masih. Kemarin terakhir yang anak umur 15 masih virgin melamar ke kafe di Mangga Besar. Tahu-tahu malam pertama udah dijual ke cowok Vietnam, cowok Cina sampai 5 kali. Akhirnya dia minta pulang 3 bulan lagi hamil dan sekarang udah melahirkan. Dan sesudah datang ke saya, 12 orang pemilih sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Dulu ibunya laporin nggak peduli. Sudah gua viralin, langsung ditahan semua. Satu lagi pendeta di Blitar. Ya. Ya yang supirnya dia tinggal di komplek gereja. Putrinya 4, umur 15, 13 itulah. Ya. 4-empatnya dilecehkan sama pendeta ini. Aduh. Akhirnya lapor polisi juga nggak ditangkap. Akhirnya gua datang ke Jakarta. Polisi pendeta sudah ditangkap. Ini banyak benar ratusan, ribuan malah. Iya ya Bang. Ya. Jadi Ribuan. berarti jalur-jalur kalau ke mall agak gimana gitu ya. Tapi kalau jalur Polsek Selatan, udah pasti tahu ya belokannya ya. Benar. Jadi kan saya kan kebetulan saya pengacaranya Prabowo 25 tahun. Jadi semua di lingkungan menteri saya kenal, aku kirim semua itu. Yang diviralkan saya kirimkan ke menteri, ke Kapolri, akhirnya dapat atensi gitu loh. Yang paling utama itu no viral, no justice di negaramu ini. Iya betul, Ya. betul Bang. Nah, udah satu lagi deh. Simpen aja Oma buat nanya yang pertanyaan tadi. Aspri baru atau cincin berlian baru? Nah. Kok sulit banget yang ini kayaknya jawabnya Bang Otman. Cincin berlian baru, Aspri baru mah saya pemegang saham di 67 Night Club Holy Wing. Oh my God. Setiap saya datang mah Aspri baru mah gampang. Iya. Apa ya, lu mau jadi Asprinya, lu siapa? Lu siapa? Kalau lo jadi asprinya Bang Hotman, nggak dikasih cincin. Siapa? Gelang bahar. Silakan duduk Bang, silakan duduk. Gelang bahar. Sekarang ini kita kedatangan seorang aktor bersama istrinya yang bisa menjadi solusi masalahnya. Ya kita panggil dia Vicky Kalea dan Aliza. Oh aku tak bisa jadikan dunia alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku yakin bila
kali ya kayak muka gue gitu ya. Ngerti ya? Jauh amat. Perasaan gue aja. Dia ini suami istri mirip. Iya mukanya mirip. Iya, yang mana? Ini dua ini. Yang ini. Lah kenapa sih emang sama saya mirip sama? Masa gue sama kecapi bonyok kayak gitu. Aku ada artikel dulu, coba buat mereka berdua, apa artikelnya, silakan. Memiliki wajah baby face, netizen kaget saat tahu Vicky Kalea sudah menikah dan memiliki anak. Ya kirain masih pacaran loh ini tadi. Enggak, udah ada istrinya anak. muka Satu ya. satu, Kak. Siapa namanya? Davanka Avanoska. Oh, Mimin lagi nama ini beda. Davanka. Lagi nama Mimin. 2025 namanya Mimin. Gimana Itu kan Bang? panggilan doang, Oma. Kalau nama aslinya kan Sukimin ya. Lebih parah tuh. Ini dia nih. Ah, gemes. Umur berapa? Davanka Avanoska. 2 tahun. Agustus kemarin 2 tahun. Lucu banget. Kan waktu itu pernah kesini juga kan? Iya. Kamu Iya. aja ya? Iya, dia. Oke. Iya. Ya Allah lucu bener. Umur 2 tahun. Nah udah kelihatan belum sih hobinya? Katanya bobok tembok ya hobinya. Iya. Masih 2 tahun Bu Ayu. Oh ya kali. Untuk hobi sih belum begitu kelihatan ya Kak, karena dia juga masih kita lancarin bicaranya Oke, gitu. lagi sering diajak ngobrol. Iya, lebih fokus kita. Oke, tapi kalau Aliza sendiri suka cemburu nggak kalau Vicky ini disangka masih bujangan gitu? Untuk cemburu kayaknya enggak ya. Enggak ya? Iya, karena dia bisa jaga kepercayaan Iya. gitu sih. Kalau abang masih suka dicemburuin nggak? Kalau ada siapa mau ada klien cantik gitu suka dicemburuin nggak? Oh siapa? Sama istri? Ah, istrinya nggak mau pusing lagi. Minta bantuan ke Pak Wen. Udah banget. Bantuan. Kayak itu bener ya. Lagi ya. Iya. Udah terserah lo. Gitu. Iya benar. Yang penting pulang. Yang penting pulang ya. Tapi perbedaan sebelum dan sesudah kalian punya anak apa sih? Waktunya mungkin ya udah nggak bisa main lama sebebasnya kayak dulu. Syuting juga kayak pilih mana yang lebih bisa untuk ketemu sama anak juga gitu. Jadi nggak bisa meninggalkan lepas gitu aja. Kita juga nggak pakai babysitter juga Kita soalnya. ngurus berdua Kak. Ngurus sendiri. Iya, jadi dia kayak saling bantuin aku, kayak ngurus rumah, terus mau bantuin jaga anak juga. Ih kenapa berdua ini Ini kan? ada. Ya nggak apa-apa sih, cuma saya ada kerjaan di sini alhamdulillah Bu. Iya. Habis ini lanjut nyuci gosok. Bu Ima dong. Bu Ima ada. Udah amat. Tapi kamu kan pernah ngeluh nggak kalau karena selalu dapat peran ABG gitu? Enggak sih, kebetulan memang masih banyak orang-orang casting yang masih mempercayakan peran itu sama Iya. Kayak aku di sini dong. Aku banyak orang nyangkanya aku SMP. Aku nyangkanya orang SMP itu yang kuliah tuh mereka. Jadi Aku tanya dong tahan godaan nggak dia? tahan godaannya enggak? Gimana? Enak aja. kalau untuk Enggak. Godaan cewek. kalau untuk godaan sih pasti ada ya, tapi balik lagi ke pribadinya masing-masing, balik lagi ke pondasinya kita berumah tangga. Rumah tangga. Iya. Kenapa bang? Yang benar. Si abang emang bener-bener. Jangan kayak begitu lah. Enggak pertanyaannya bener. Yang bener kan cuma bertanya ya kan? Sama kayak lu mulutnya begitu. Mancing-mancing. Si Mimin nih. Iya saya. Coba ya. Bilin ya? Yuk bilin. Belum. Itu bukan es krim. Sabar. Aku juga ngeliatnya kayak es krim. Kata Bilin. Ceritanya Vicky diantar manajernya Mimin untuk casting sinetron ke sutradaranya Ayu. Ayu lagi ngemil es krim merasa terganggu dengan kedatangan Mimin tapi langsung terpesona dengan Vicky. Ayu ngetes acting Vicky sambil godain Vicky. Nggak lama datanglah Aliza nganterin makanan Vicky yang ketinggalan. Ayu kaget karena baru tahu kalau Vicky sudah menikah. Ayu marah sama Mimin dan bilang kalau dia cari aktor ganteng yang masih single. Mimin panggil Wendy untuk ikut casting dan merekomendasi ke Ayu kalau Wendy adalah aktor ganteng yang masih single. Datanglah Wendy memerankan pesona tampannya. Ayu meminta Wendy untuk akting dengan berbagai ekspresi dengan wajah tampan. Ayu merasa senang karena cocok dengan peran yang dicari Ayu, yaitu pria tampan. Lalu Ayu menjelaskan peran untuk Wendy. Lalu apa itu perannya nanti ya? Ini godain mesti Mimin ya, nggak godain itu ya.
Iya, coba. Kamera. Sini. Iya. Es krim Dan es krim ini, aku tuh gak bisa kalau gak makan biskuit Robin tuh gak sih? Masuk banget. kita tuh legenda. Iya. Aku gak bisa kalau gak biskuit Robin. Apalagi fried chicken Wendy's. Masuk lagi. Bekalnya ya? Iya. Lu kok tumben nyebut brand lu? Apa? Lu Ya tumben. kan punya Pak Cete. Oh iya iya. Kamera. Kamera. Roll. Action. Ayo kamu udah siap kan? Imen. Tunggu dong, kamu kok nggak gandeng aku nggak tahu jalan. Jadi kamu harus siap-siap ketemu sama, jangan dikelitikin, nggak suka. Ih, konyol, biasa aja. Iya Pak. Lu nggak ngeliat bininya jijik sama lu tuh. Bercanda ya Kak. Iya. Kamu udah siap kan? Kamu harus ketemu sama sutradara nanti yang mau aku kenalin ke kamu. Siap, siap. Apa yang kamu udah latih di rumah? Udah latihan apa di rumah? Aku udah melatih emosi. Latih emosi. Marah, nangis, semuanya pok. Bentar, maaf banget. Makan, woy! Ya apapun itu, gue mana bisa sih kalau bukan biskuit Robin? Oh, masuk. Ya. Oke, lanjut ya Pak. Ya, yuk. Ya. Mim. Nah ini dia sutradara yang aku mau kenalin ke kamu. Iya. Hai, ini Vicky. Ini yang mau aku kenalin ke Bu Ayu. Kamu ini paman kamu. Oh paman, saya cewek Bu. Ibu lihat. Oh, Pak. Oh, Ya, ini ini- apa asisten kamu? Saya manajernya. Manajernya. Oke, bisa nggak manajer nggak usah di sini dulu? Nggak bisa Bu. Kan kalau artisnya mau ketemu sama sutradara harus manajernya ngikut. Ya. Kamu boleh kesini aku tanya. Iya. Kamu udah punya pasangan belum? Sudah. Udah. Nggak usah ngomong aku ya. Nenek, sini kamu. Iya Bu. Kan saya bilang nyari yang belum punya pasangan. Saya pengen yang masih single. Tapi Bu ini oke kok Bu. Ya dia emang ganteng banget. Emang ada nggak selain ini tapi yang masih single yang ganteng? Tapi ini jago aktingnya Bu. Sumpah. Jangan dorong dong Bu. Ya gini caranya. Bisa ngomong baik-baik loh Bu. Tak lama Mimin pun memberitahu kalau ada aktor yang lebih ganteng. Oh Ibu mau yang lebih ganteng. Ada nggak yang lebih ganteng? Coba ya Bu, saya telepon dulu sebentar. Ini gue udah lama gak ketemu ini loh, Wen. Banyak loh. Es krim, lu ngambil es krim. Gue tahu lu ngambil es krim. Halo. Bu Ayu. Bu Ayu, tadi Bu Ayu bilang lebih ganteng ya? Iya. Ini bukan lebih ganteng Bu. Lebih apa? Lebih umurnya. Bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, ini bekal buat kamu. Sayang, aku perhatiin tuh tadi kamu ngapain sih nempel-nempel sama dia? Ya namanya juga setan. Setan kan senang nempel. Ini aku bawain masakan buat Jorok kamu lu. ya. Bu, saya jadi gak casting, kalau nggak jadi saya mau dagang es krim lagi. Sebentar. Ini siapa? Ini artis saya yang selanjutnya Bu. Ini yang kamu bilang dia masih single. Katanya Ibu mau yang ganteng. Yang paling ganteng. Saya bawain Bu. Saya bukan sombong Bu, ya. Kebetulan emang pas banget nih, Min. Saya emang nyari cowok yang ganteng, yang unik, karena memang di sini perannya adalah jadi tukang kabel optik. Jangan kemana-mana, kita dimulai kabel optik. Bisa jadikan dunia alam semesta dan segala isinya. Tapi hatiku yakin bilang I love you.
Nah, sekarang ini kita kedatangan seseorang yang menemukan cara yang ampuh untuk melepas problematika dan penat dalam hidup. Nah, Ini kita panggil ini dia Kakak Thomas Jorgi. Baru lihat ini ganteng Oma. Dia juga nggak mau sama lu. apa aja diomongin. Sekarang kita kedatangan seseorang yang menemukan cara hidupnya dan apa artikelnya tentang Kakak Thomas, kita lihat ini dia. Tetap tenang menjalani huru hara dan problematika kehidupan. Thomas Jorgi terapkan pola meditasi dan atur nafas untuk kontrol emosi. Maksudnya gimana Kak? Lebih Aku tuh emang dididik dari orang tua saya itu jangan larut dalam masalah. Jangan larut dalam kesedihan. Boleh ada masalah, boleh ada kesedihan, tapi jangan larut-larut. Jadi mungkin itu nanti kecetak ke muka kita gitu loh. Muka kita akan kesel, tua, segala macam itu karena pikiran gitu loh. Jadi atur napas saja, tenangin diri kita. Masalah akan diselesaikan kalau kita tenang. Makanya kita baby face ya Kak. Iya. Kalau berlarut dalam kesedihan sama. Iya, benar Kak, mesti tenang dulu. Tenang aja, apapun Enggak. tenang. Bang Hotman, mau bawa nggak nih buat masak-masak ini di rumah? Benar nggak Pak Oman? Harus tenang kan semuanya. Tapi kenapa? Ribet gitu kena pusing nambah masalah Tapi lagi. kalau rekening bank udah minus gimana bisa tenang? Tetap tenang loh saya. Tetap tenang saya. Pokoknya menyelesaikannya setelah tenang dulu, baru cari jalan keluarnya. Ya itu dia. Oke, kenapa merasa cocok pakai metode atur nafas? Karena kalau kita emosi apapun dilakukan nggak akan beres gitu loh. Kita harus positive thinking, tenang, semuanya akan Ya pada saat emosi bikin keputusan bisa salah, benar nggak? benar. Ya, Apapun, Ya. kalau emosi pasti salah. ya. Jadi kalau dengan tenang semuanya akan beres. Nah, Tapi emang saat ini hal-hal yang suka bikin kamu emosi biasanya gara-gara apa sih? Lain ngeliat Mimin ya? Apa? Ya. Aja. Sesuatu yang katanya kalau pergaulan atau ketemu orang nggak ada santunnya, nggak ada sopannya itu pasti saya emosi. Sebel ya. Nah, meladeni kita dengan nggak ada santun, nggak ada tata kerama itu pasti emosi sih. Bukan kita gila hormat tapi minimal kan Betul. itu penting. Ya. Betul banget. Oke. Ini tadi dia nanya, padahal dia pakai rok pendek, Bang Hotman tetap nggak godain katanya. Semua dibuka. Iya bukan kayak gitu, Bang Hotman juga ada tipe kali, ngerti gak sih? Iya. Iya. Kan pengen diajak liburan, Oma. Ya, iya. Pengen ke Bali. Bang Hotman katanya agak-agak males sama lu. Kenapa emang, Pak? Karena yang Bang Hotman lihat kok pinggangnya ada 2. Enggak. Kenapa ini satu sumpah demi Allah. Satu pinggang saya bilang Oma apa? Iya, lu ngomong sendiri ah. Nggak dengerin, dia cuek aja. Minta perantara aja lu. Pengen banget naik Lamborghini nih orang. Tapi selain atur nafas, ada cara lain nggak buat ngatur emosi gitu? Biasanya dibuat happy aja sih. Kalau aku lagi kesel, misalnya lari ke karaoke, nonton TV, nonton film, hilang emosinya. Paling lama kesel berapa hari? Atau Mas? Setengah hari. Hari? Kok bisa cepet banget gitu? Cepet itu Kak. Lebih cepat Atur kadang-kadang nafas itu, Kak. setengah hari lah. Pokoknya jangan sampai bawa tidur aja. Iya benar. Bangun pagi-pagi udah nggak ada masalah lagi gitu lah. Iya, jangan Nggak, sampai masalah jangan dibawa tidur. Karena besoknya jadi pagi jadi ngedengki gitu, jadi Nah, kesel ya. selesain apapun itu sebelum kita tidur. Biar besok paginya apalagi masalah yang lain atau Pernah nggak lebih Kak? happy lagi. Ada sesuatu yang kamu belum selesaikan sampai di hari itu terus akhirnya bener-bener kebawa sampai besok-besoknya jadi moodnya nggak bagus. Jarang sih, jarang terjadi sih. Makanya dia nggak pernah tua ya. Iya, Dan terjadi kayaknya seperti hidupnya itu. nyantai gitu, makanya dia awet muda. Bang Hotman. Bang Bang Hotman. Hotman, enggak Thomas. Bang Hotman juga. Iya Bos. Bang Hotman juga. Dipuji Bang, dipuji. Sorry ya. Aku tetap milih dia. Bang, sama saya gratis ongkir, Bang.
Gratis ongkir. Iya. Oke. Enggak, Mimin sama Mimin katanya gratis ongkir. Padahal udah diskon 70% loh. Masih gratis ongkir. Iya. Sekarang kita mau coba tantang Kak Thomas nih ya untuk Kak Thomas contohkan cara meditasi dan atur nafas untuk kontrol emosi. Nah, gimana tuh caranya Oma? Gimana ya? Tanya Wendy. Ceritanya. Tanya ayo ngomelin Wendy. Abis kesel banget tuh tiba-tiba langsung atur emosi gimana tuh coba? Coba di sini Kak. Ntar ajarin saya, nanti saya praktekin kalau Ayu ngomel ke saya gitu. Kak, nih kalau mau kesel sebentar lihat ini deh, bentar Nggak aja. usah. Masalah aja. Oh ya, itu. Siapa yang bikin kesel? Siapa yang bikin kesel? Ini pokoknya kakak ngelihat dia kesel terus langsung meredam emosinya. seperti Oke. gimana. Bentar. Cewek balet lu main futsal. Dia nggak bikin kesel, bikin ketawa malah. Jangan lihat betisnya, Bang. Coba Kak. Coba misalnya kesel gitu terus Bukan langsung. dong. Kak, maaf aku boleh di situ nggak? Kenapa? Soalnya Bang Hotman Paris liatin aku terus. Iya. Nggak nyaman. Kata Bang Hotman apa? Apa? Kata Bang Hotman apa? Apa tadi, Bang? Sakit perut gua liat lu. Siap ya? Action coba. Ceritanya aku nggak sopan aja ya. Iya. Ya. Ih, baru dateng loh. Ya, menurut kamu gimana? Ya jangan telat, gila. Masa datang jam berapa harusnya? Enggak, aku nggak telat kok. Ya udah duduk deh. Kita ini tanya-tanya. Ayo duduk dong. Cara meredam. Aja lo kerang bambu. Gue kesel banget rasanya. Tuh udah. Oh gitu dong ya Allah. Coba Wendy. Ini. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru datang. Hah? Janjinya apa? Kok sekarang? Lu bohongin gue ya? Ngapa? Bilangnya mau ketemu sama cewek cantik. Lah emang Ini kiper MU. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis. Kenapa? Masa saya suruh geser katanya. Gue mau di close up, lu geser. Kakak-kakak terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah hadir ke Brownies ya. Sukses terus, happy terus. Salam juga buat keluarga pastinya. Bang Hotman terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besokannya di Brownies obrolan manis. Yeay!